ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 teknik industri dari kampus Unrika dalam menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengendalian dan penjamin mutu. Di sini kami mengambil judul yaitu upaya penurunan tingkat produksi cacat pada proses pengecatan melalui penerapan metode DMIC dan 7 QC Tools di Departemen Produksi PT ECZ Manufacturing ya. Di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Sulaiman Harahap, kemudian Jeremia Kristianto, kemudian Muhammad Fajar Sidik, kemudian saya sendiri Julian Syah sebagai moderator pada saat ini, dan kemudian ada Yoga Dian Saputra. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi tujuan dari kami mengambil judul ini yaitu dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil produksi dengan cara menurunkan tingkat produk cacat yang terjadi pada proses pengecatan. Selama periode produksi bulan Agustus mencatat sebanyak 85 produk cacat. Ini dari PT ECZ-nya, dari 1.000 produk yang dihasilkan, atau sebesar 8,5% yang berdampak pada peningkatan biaya rework atau pengerjaan ulang, penurunan efisiensi produk, serta munculnya keluhan dari pelanggan terkait kualitas permukaan produk. Jadi melalui penerapan metode Six Sigma dengan pendekatan DMIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, serta pemanfaatan QC 7 Tools, proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan akar penyebab utama terjadinya cacat pada proses pengecatan menggunakan alat bantu analisis seperti check sheet, diagram Pareto, dan fishbone diagram. Kemudian yaitu untuk mengukur tingkat dan jenis cacat secara sistematis berdasarkan data produksi aktual untuk memperoleh gambaran akurat mengenai kondisi proses saat ini. Kemudian yaitu untuk menganalisis faktor-faktor kritis yang berkontribusi terhadap timbulnya cacat melalui pendekatan berbasis data drive analysis. Kemudian untuk merancang dan mengimplementasikan tindakan perbaikan yang tepat sasaran guna menekan jumlah produk cacat hingga mencapai di sini targetnya di bawah 3% dalam jangka waktu 2 bulan. Kemudian untuk membangun sistem mengendalikan kualitas berkelanjutan agar hasil perbaikan dapat dipertahankan dan dikembangkan pada produksi berikutnya. Dengan pencapaian tujuan yang kita sebutkan tadi, diharapkan perusahaan dapat memperoleh peningkatan efisiensi proses manufaktur, penurunan biaya produksi akibat rework, serta peningkatan kepuasan pelanggan melalui hasil yang lebih baik tentunya dan berkualitas tinggi. Oke, slide selanjutnya Bang. Ya. Dari DMIC tadi yang pertama yaitu define, pendefinisian masalah. Jadi masalah utamanya yang kita lihat tadi yaitu ada tingginya tingkat produk cacat di bagian pengecatan. Dari 1.000 produk yang dihasilkan pada bulan Agustus, terdapat 85 pieces produk cacat atau 8,5%. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya rework dan munculnya keluhan pelanggan karena kualitas yang kurang baik. Tujuannya yaitu menurunkan tingkat cacat menjadi lebih kecil dari 3% dalam waktu 2 bulan melalui penerapan metode DMIC dan 7 QC Tools. Ini kita tunjukkan SIPOC diagram tahapan dan deskripsinya. Tahapannya itu dari supplier dulu gitu. Ini pemasukan bahan baku dan cat. Kemudian inputnya material logam, cat, alat spray, dan SOP. Prosesnya persiapan, kemudian pengecatan, selanjutnya pengeringan dan pemeriksaan. Outputnya produk yang baik dan produk cacat. Customer, QC, internal, dan pelanggan akhir. Statistik di deskripsi awal, persentase cacat sama dengan 85/1000 kali 100%, sama dengan 8,5%. Ini dari SIPOC diagramnya. Kemudian dari pengukuran, di sini kita menggunakan check sheet. QC Tools 1 digunakan untuk mencatat data cacat selama 14 hari.
Di sini ada jenis cacatnya, ada beberapa, kemudian ada jumlah kasusnya. Jadi 85 pieces tadi, jenis cacatnya itu ada cacat terkelupas. Di sini jumlahnya itu ada 25. Kemudian ukuran yang tidak sesuai. Jumlah kasusnya ini ada 20 pieces yang tidak sesuai. Kemudian jenis cacat lainnya itu retak permukaan. Jumlahnya 15 pieces. Kemudian warna tidak merata, itu ada 15 pieces. Komponen yang tidak pas itu ada 10 pieces. Jadi total dari produk yang cacat tadi ada 85 pieces. Dari sekali produksi yaitu 1000 pieces. Nah, ini saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Boleh Bang Sulaiman, harap. Baik, selanjutnya bisa kita lihat histogram quality tau nomor 2. Menunjukkan jenis cacat dengan frekuensi terbanyak adalah cacat terkelupas. Bisa kita lihat sama-sama, cacat terkelupas itu memuncak pada angka 40. Selanjutnya, analisis penyebab. Pareto chart menunjukkan 3 jenis cacat utama: cacat terkelupas, ukuran tidak sesuai, retak pada permukaan, menyebabkan 70% total cacat. Bisa kita lihat sama-sama pada gambar diagram Pareto di atas. Selanjutnya kita membahas fishbone diagram. Penyebab utama cacat terkelupas. Bisa kita lihat man, equipment, mesin, material, metodenya. Yang pertama itu man-nya itu operator kurang teliti, kelembapan ruangan tinggi, yang menyebabkan pada mesin itu tekanan spray gun tidak stabil, materialnya kualitas cat tidak konsisten, metodenya atau cara kerjanya waktu pengeringan tidak standar. Selanjutnya, improve atau perbaikan. Tindakan perbaikan, kalibrasi spray gun mingguan, pengganti merek cat dengan viskositas stabil, SOP pengeringan suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit, pelatihan operator 2 minggu sekali, monitoring suhu atau kelembapan ruangan. Berdasarkan scatter diagram, terlihat hubungan negatif kuat antara suhu ruangan pengecatan dan jumlah cacat. Atau bisa kita rumuskan R sama dengan minus 0,82. Artinya, semakin stabil dan tinggi suhu ruangan, jumlah cacat semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian suhu sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pengecatan, sehingga perlu dijaga agar tetap stabil untuk meminimalkan cacat. Kontrol atau pengendalian. Rencana kontrol. Quality control melakukan pemeriksaan setiap batch 100 unit, maintenance memeriksa alat setiap hari Senin, operator mencatat suhu atau kelembapan setiap 3 jam sekali. Control card, P-card, quality control, tools 6. Proporsi cacat harian bisa kita lihat tertera 50%. Selanjutnya yang akan dibahas oleh kawan saya Jeremy. Oke. Selanjutnya ini saya bahas kesimpulan. Yang pertama tahap define berhasil mengidentifikasi bahwa masalah utama terletak pada tingginya tingkat produk sebesar 8,5% dengan dampak langsung terhadap peningkatan biaya reward serta penurunan kepuasan pelanggan. Yang kedua tahap measure ya, menunjukkan bahwa jenis cacat terbanyak adalah cacat terkelupas 25 kasus, diikuti permukaan dan diikuti oleh ukuran tidak sesuai 20 kasus dan retak permukaan 15 kasus. Berdasarkan hasil histogram, ketiga jenis cacat tersebut berkontribusi besar terhadap cacat yang terjadi. Yang ketiga tahap analis melalui diagram Pareto mengonfirmasikan bahwa tadi tiga jenis cacat utama tersebut menyumbang sekitar 70% dari total cacat. Analisis dengan diagram menunjukkan bahwa penyebab kemungkinan berasal dari faktor manusia. Operator kurang terlatih, mesin spray gun tidak berkalibrasi, materialnya dengan spesifikasi tidak stabil.
serta serta lingkungan, suhu dan kelembapan ruang tidak terkontrol dengan baik. Tahap improve berhasil menghasilkan beberapa tindakan korektif antara lain kalibrasi gun, spray gun secara rutin setiap minggu. Penggantian merek cat dengan viscositas yang lebih stabil. Penetapan SOP pengeringan pada suhu 60 derajat selama 20 menit. Pelatihan operator 2 minggu sekali. Pemantauan suhu dan kelembapan ruang secara berkala. Yang keempat berdasarkan scatter diagram ditemukan hubungan negatif keluar antara suhu ruang pengecatan jumlah cacat. R sama dengan min 0,82 yang berarti semakin stabil suhu semakin rendah tingkat produk. Yang kelima kontrol memastikan keberlanjutan perbaikan melalui penerapan control plan seperti pemeriksaan QC setiap 100 unit. Pengecekan alat oleh tim maintenance setiap Senin serta pencatatan suhu dan kelembapan 3 jam. Penerapan kontrol ini bertujuan menjaga stabilitas proses agar hasil perbaikan dapat dipertahankan. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan dari materi kami. Dari kelompok 4 kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.